Bagaimana? Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Ini pengajian sudah berusia berapa tahun pengajian kita ini? Dari tahun 99. Jadi pengajian ini rutin minggu kedua dari tahun 99. Ada yang dulu masih remaja, sekarang sudah punya anak. Karena sudah 18 tahun ya. Alhamdulillah. Dan walau waktu heboh tetap tidak berkurang, setia yang ini. Alhamdulillah hadirin, apakah Allah yang Maha Agung menyaksikan pertemuan ini? Jawab. Yakin? Apakah Allah yang Maha Baik tahu siapa diri kita yang sesungguhnya? Masya Allah. Apakah Allah mendengar setiap ucapan? Tahu setiap niat di balik ucapan? Andai kata kita dihargai orang, apakah karena kemuliaan yang kita miliki atau karena Allah yang menutupi aib dan dosa kita? Ya, itu penting. Kita dihormati orang, kita dihargai orang karena Allah yang Maha Tahu, menutup-nutupi aib, dosa, kekurangan, masa lalu, kejelekan kita. Kita harus sangat sibuk dengan apa yang Allah tahu dibanding dengan pujian, kekaguman, penghargaan orang. Semakin dihargai, semakin berat. Karena dihargai itu nikmat menurut nafsu, dihormati itu nikmat menurut nafsu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari tipu daya yang bisa menggelincirkan apa yang kita yakin pada diri kita hanya karena terkecoh oleh penilaian orang. Boleh saya menambahkan sesuatu yang tahun lalu, yang bulan lalu, masih ingat? Bulan lalu kita membahas apa? Surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12, 13. Mungkin suara Buya lebih bagus dari saya, boleh dibacakan? Saya suka malu. Ada yang bisa bantu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Kalau seorang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, saudara. Walaupun organisasinya beda, walaupun suku bangsanya beda, walaupun warna kulitnya beda, pokoknya kalau udah iman, saudara. Ini harus terus dilatih. Karena rasa bersaudara itu beda rasanya. Akan ada sayang, akan ada ingin melindungi, menjaga, membantu. Ini penting karena kita sudah suka lupa dengan rasa saudara hanya karena perbedaan. Kita kalau lihat perbedaan itu langsung suka ada rasa beda. Padahal kita saja produk perbedaan. Ibu, bapak beda. Benar? Coba kalau orang tua kita sama, tidak jadi. Istiqlal ini megah, kokoh, kuat justru karena bahan bangunannya beda-beda, saling melengkapi. Jadi jangan alergi kalau ada perbedaan. Coba tes pertanyaan yang dulu, kunut dengan tidak kunut sama atau tidak? Jawab beda. Ya, satu kunut, satu tidak kunut, tapi sama-sama sholat subuh.
Taraweh 11 rakaat, 23 rakaat, sama atau tidak? Sama hadirin, sama-sama taraweh. NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Jamaah Tabligh dan beragam yang beriman lainnya sama atau tidak? Sama-sama saudara kita, ya. Jadi kalau ada sedikit perbedaan, caranya adalah segera belajar. Kenapa ini beda? Jangan bicara sebelum belajar. Pahami, oh ini begini, ini begitu, dalilnya ini, dalilnya itu. Pilih yang paling diyakini dan hormati yang memilih yang berbeda dengan kita. Bukankah begitu, ya? Betul kan gitu ya? Bisa salah, tolong bantu ya. Jangan tiap beda jengkel, hati-hati. Bagaimana larangannya? Ini mengulas yang lalu dulu ya, supaya diingat kembali. Yang pertama, la yaskhar qaum. Jangan mengejek, mengolok-ngolok, meremehkan satu kaum. Kalau dia sesama orang beriman, kalau kita lihat sesuatu yang beda, jangan dulu berkomentar, apalagi mengejek. Apalagi dalam dunia medsos sekarang, orang bisa mengambil cuplikan. Yang cuplikan itu tidak utuh, lalu kita mengolok-olok, mengejek. Ini dilarang. Tahan. Kalaupun ada yang beda, tabayun saja, temui sekuat tenaga. Kalaupun belum sanggup, jangan berkomentar yang meremehkan orang lain, kelompok lain. Karena kita tidak tahu siapa yang merancang berita yang sampai kepada kita, benar? Jangan-jangan kita menghakimi seseorang hanya karena berita yang dirancang untuk menyesatkan kita. Shh. Jangan apa yang pertama? Jangan ngolok-ngolok, jangan ngejek. Kita tidak tahu tahajud seseorang seperti apa. Kita tidak pernah lihat air mata tobatnya seperti apa. Pedihnya hati menyesali dirinya, tidak tahu kita ini. Padahal Allah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tuh sangat cinta kepada orang yang tobat dan mensucikan diri. Lah kita tidak tahu air mata tobat seseorang. Benar? Kita juga tidak tahu, mungkin dia suka sekali menolong. Sampai di rumahnya tuh ada kobokan yang disimpan di depan, di halamannya, supaya burung yang haus bisa minum di sana. Kita tidak tahu. Mungkin ada anak ayam yang tertinggal dari induknya, dan dia pangku, dia cari induknya untuk ketemu. Kita tidak tahu, dan Allah tahu. Jangan menghakimi orang. Sepakat? Halo. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakun khairum minhun. Wahai wanita, jangan suka ngejek wanita yang lain. Shh, akhwat, cep, ya. Kenapa itu disebut nisa, Bu ya? Rijal nggak disebut? Bantuin jawab. Beliau lebih ahli. Kenapa? Saya juga. Saya perlu jawaban ini. Mungkin wanita lebih boros di dalam kata-kata sedikit ya. Maaf ya Bu ya. Ibu-ibu kan keterampilan bicaranya lebih tinggi dari kami. Aktivitas perasaan lebih aktif daripada lelaki. Lelaki lebih banyak akal, wanita lebih banyak perasaan, sehingga saling melengkapi satu sama lain. Yang kedua, wala talmiz, jangan suka saling mencela. Apalagi celaannya di medsos kan, jangan. Sesama ulama apalagi. Karena punten ya, cari yang sempurna dalam dakwah tuh, yang sempurna hanya Rasulullah SAW. Dan kalau
para ustadz nunggu sempurna, kita tidak akan menemukan orang yang berdakwah. Dakwah itu tidak harus sempurna, satu ayat saja suruh disampaikan, asal benar niatnya dan benar ilmunya serta benar caranya. Sampaikan balighu anni walau ayat. Nah, kalau ada orang yang dakwah diselimuti kekurangan, atau tidak usah dicela, lebih baik dibantu saja diperbaiki. Setuju? Seperti saudara gitu ya, ngelihat AA begini, itu Masya Allah, hanya karena pertolongan Allah saja begini. Banyak sekali kekurangan-kekurangan. Kalau mau fokus sama kekurangan pasti banyak, tapi mudah-mudahan Allah juga memberikan sesuatu yang manfaat. Mungkin ibaratnya begini, seperti ada gajah, kita ini matanya ditutup, belum tahu gajah lah ceritanya. Ada yang megang ekor, megang paha, kaki, megang perut, megang telinga. Menurut saya, yang saya pahami, gajah ini kecil karena dia megang ekor. Kata yang lain, justru yang saya rasakan gajah itu seperti pohon. Dia tidak salah karena itu yang dipegangnya ya. Jadi kalau ada ustadz yang ngajarin sholawat dan baru tahunya tentang itu, ya jangan dicela, mungkin dibantu saja, dilengkapi supaya lebih lengkap. Setuju nggak sih begitu? Kayak saudara menemukan ya banyak kekurangan AA, ya lebih penting dibantu diperbaiki daripada dicela. Dan cela mah mungkin tidak menyelesaikan banyak masalah. Mungkin begitu nggak Bu ya? Ayo ngejawab aja Bu ya mah. Jawab atuh, bantuin. Hati-hati ya mencela orang di medsos, benar? Jangan gampang terprovokasi, apalagi ngomong. Sekarang ini kamera saja sudah banyak. Nanti disebar, dicuplik sedikit, bisa jadi fitnah. Tahan sekuat tenaga. Siap rekan-rekan? Yang ketiga, jangan wala tanabaju bil alqab. Jangan memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Stop kita ngomong buruk terhadap saudara kita. Kalau lihat yang pendek itu ciptaan Allah. Ada yang nyebut pet bun, pendek, buntet, itu tidak menyelesaikan masalah, hadirin. Benar. Tos ya, lihat yang hitam, ya sudah, ada Allah yang mewarnai. Jangan nyebut hajar aswad dan sebagainya. Tidak boleh dikait-kaitkan begitu. Mudah-mudahan dengan kehati-hatian seperti ini tidak ada yang terluka. Semuanya lihat ke sana ke sini atuh ya. Rekan-rekan, ngelukain orang tuh gampang. Tapi menyembuhkan luka sangat tidak mudah. Tapi dia pemaaf, memaafkan dan melupakan itu beda kapling. Seperti paku yang nancep, memaafkan tuh nyabut pakunya. Tapi membersihkan, menembel lukanya itu tidak semudah mencabut paku. Makanya stop, suami istri juga jangan manggil-manggil yang gak enak. Wahai rembulan dari dekat, itu juga melukai ya. AA punya pengalaman, Buya. Ini sudah pernah diceritakan di sini ya. Awas seguru seilmu jangan ganggu. Yang udah dengar ini ya, diam, sing sabar. Ceritanya suatu saat ada takdir ceramah di Amerika. Ada yang ibu-ibu dengerin, tapi kerjanya selfie aja. Bukan motret saya, tapi ya terserahlah kamera masing-masing. Yang jadi masalah sesudah itu ngacung, Ustadz, ya Bu, maaf ya, saya lihat Ustadz tuh di TV tuh tinggi, besar, putih. Aslinya mah pendek, hitam. Aduh, jeleb itu hadirnya. Asa tembus sampai ke sini.
Seumur-umur ceramah baru kali ini. Asalnya sakit hati, tapi sesudah saya pikir apa yang salah? Memang di Amerika tinggi-tinggi, lihat saya jadi pendek. Di Amerika bule-bule, lihat saya jadi hitam ya. Apalagi waktu itu di sana lagi senang berkuda, jadi tutung betulan. Saya pikir ini tidak salah omongan ini, tapi tidak pada tempatnya, itulah hadirin sekalian. Ya walaupun tahu mah diem harusnya. Tapi tidak mungkin ada takdir ini kecuali jadi pelajaran. Masih ingat teorinya? Kalau ada orang yang berkata kurang baik ke kita, apa yang pertama? Satu, syukur. Bukan kita yang bagian berkata jeleknya, benar? Bukan kita yang bagian jahatnya lah. Dua, apa? Belajar. Kalau ada orang berbuat jelek, berarti pelajaran bagi kita supaya kita tidak melakukan keburukan yang sama. Tiga, sarana tobat. Karena setiap kepahitan di hati itu diundang oleh dosa. Siapa tahu saya pernah melakukan hal yang sama ke santri, ke teman, ke jamaah. Ini sekarang Allah mengingatkannya. 4, ladang pahala untuk membalas keburukan dengan sikap yang lebih baik. Rugi enggak disebut begitu? Enggak, ada memang kenyataannya begitu ya. Halo, Ibu? Jelas Bu? Jadi kalau suami rada-rada jengkel ke ibu, ibu bagaimana? Si ibu mah terserah ibu welah ya. Lanjut. Pelajaran yang lalu tambah ayat surat Al-Hujurat ayat 12-nya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang beriman, jauhi prasangka, sebagian besar dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Makanya yang keempat, jangan suka suudzon. Cari 1001 alasan untuk berbaik sangka kalau kepada orang yang beriman.